Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat itu dan menjadikan nikmat-nikmat itu jalan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketaatan dan istiqamah sampai akhir hidup kita nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya pembahasan tentang Nabi Nuh alaihi salam ini akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Yang kemarin, hari ini dan minggu akan datang insyaallah. Minggu yang lalu kita membahas bahwa Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaum yang telah menyembah 5 patung yang mereka buat, di mana patung itu adalah bentuk mereka mengenang orang-orang soleh yang pernah hidup di masa mereka. Akan tetapi kenangan mereka itu membuat mereka berlebihan. Di awal hanya sekedar kenangan, menggambar, kemudian patung, kemudian disembah. Dan itu sudah mendarah daging di dalam kaum Nabi Nuh alaihi salam. Untuk kaum-kaum seperti inilah Nabi Nuh dikirim Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah Nabi Nuh sebagaimana dakwah para anbiya, yaitu mengajak pada tauhid la ilaha illallah. Dan dakwah Nabi Nuh alaihi salam ini ditolak dengan beberapa sebab yang disampaikan kemarin. Yang pertama, karena Nabi Nuh ini manusia biasa dianggap mereka. Dan yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam secara sosialnya dia termasuk orang yang di bawah secara ekonomi dan lain sebagainya, sehingga mereka itu tidak mau merendahkan diri di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk pada cerita yang masyhur ya. Cerita yang masyhur yang menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah untuk membuat kapal karena nanti akan ada banjir. Nah, tapi malam hari ini Bapak dan Ibu, saya hanya menukilkan dan mengajak Bapak dan Ibu semua kita membaca Al-Quran. Bagaimana sebenarnya kisah-kisah itu dalam Al-Quran. Baru minggu depan nanti baru akan kita kaji bagaimana kisah-kisah ini dalam penjelasan para ulama, dalam pendapat-pendapat kalangan ulama. Kalau saya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu kisah Nabi Nuh yang tidak lupa dari saya saat ini, yang diajarkan oleh guru dulu waktu di MDTA ya,
bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ini membuat kapal, dan karena orang-orang kaumnya yang mengingkari Nabi Nuh itu saking bencinya dengan Nabi Nuh alaihissalam, itu kaumnya buang air besar di situ. Kalau bapak dan ibu masih ingat. Tapi kisah itu tidak ada dalam Al-Quran, bapak dan ibu. Kisah-kisah yang seperti ini insyaallah minggu depan akan kita tampilkan. Lalu kemudian saking banyaknya sudah orang yang buang air besar di kapal Nabi Nuh itu, ada satu orang yang jatuh. Kalau nggak salah dia buta atau punya penyakit yang lain, jatuh dan masuk ke dalam, keluar dari situ dia sehat. Sampai akhirnya mereka sendiri yang menghabiskan kotoran itu sampai bersih. Itu kisahnya. Tapi kisah itu tak ada dalam Al-Quran, bapak dan ibu. Malam hari ini kita hanya melihat kisah bagaimana kejadian itu dalam Al-Quran. Bahkan Profesor Dr. Bakar Zaki Ibrahim Aud dalam kitab ini mengatakan, di sini beliau sebutkan ada kisah-kisah yang dalilnya tidak kuat dan faedahnya tidak terlalu besar untuk kita ketahui. Maka beliau tidak bahas itu dalam kitab ini. Tapi beliau sebutkan rujukan-rujukan kisah-kisah itu. Itulah insyaallah nanti akan saya telusuri langsung ke rujukan-rujukannya, di mana sebenarnya letak kisah-kisah itu berada. Sampai ada orang membahas kayu kapal Nabi Nuh itu kayu apa, kata. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita melihat kisah Nabi Nuh ini dari Quran surah Asy-Syura ayat 117. Quran Asy-Syu'ara, maaf, Asy-Syu'ara ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Nuh berkata, Nabi Nuh alaihi salam berkata, ya Tuhanku, Rabbi inna qaumi kadzdzabun, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Mendustakan itu maksudnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berdusta, mengaku sebagai nabi, rasul, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi Nuh, bahkan dia ulul azmi yang pertama menurut mayoritas ulama. Seorang nabi yang sangat luar biasa, dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Bahkan yang menerima dakwahnya cuma sedikit saja. Anaknya tak mengikut, istrinya pun tidak mengikut. Dan inilah bisa kita katakan Nabi Nuh alaihissalam sudah pasrah ini, sudah berdakwah kepada kaum-kaumnya, tapi kaumnya, inna qaumi kadzdzabun, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Jadi nabi-nabi itu banyak yang mendustakannya, bapak dan ibu. Nabi Ibrahim didustakan, sampai kepada Nabi Muhammad pun didustakan. Nah, dan disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hamba Allah, dia mengadu kepada Allah. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Nabi Nuh berkata, Tuhanku, kata Allah, kata Nabi Nuh, inna qaumi, sesungguhnya kaumku kadzdzabun, mendustakanku. Mengatakan aku berdusta ya Allah membawa risalahmu, mengatakan aku berdusta membawa ajaranmu ya Allah. Bayangkan bapak dan ibu, faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Jadi setelah berdakwah Nabi Nuh alaihi salam, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dan saya mohon maaf kalau seandainya salah dalam mengambil kesimpulan, dan akhirnya Nabi Nuh menyerahkannya kepada Allah. Ya Allah, ya udahlah, habislah orang ini, habislah. Yang enggak menerima dakwahku ini, ya mati mereka, matilah. Maka doa Nabi Nuh alaihi salam di ayat 118, faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Nabi Nuh udah, ya Allah, udahlah, putuskan sajalah antara aku dan mereka ini bagaimana ya Allah. Mereka kudakwahi sudah tak mau menerima dakwahku. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Artinya bapak dan ibu, apa yang dipinta Nabi Nuh?
hancurkan kaum itu dan selamatkan orang-orang yang beriman. Bukan kita membedakan para nabi, Bapak dan Ibu, tapi disinilah memang derajat Nabi Muhammad itu lebih tinggi dari nabi yang lain. Nabi Muhammad tidak pernah minta itu. Bapak dan Ibu tahu kisahnya. Ketika Nabi Muhammad ingin membuka pintu hijrah ke Taif, akhirnya apa? Nabi Muhammad dilempar dengan batu berdarah dan Nabi Muhammad menampung darahnya. Nabi Muhammad tidak ingin darahnya ini jatuh ke bumi, karena kalau darah jatuh ke bumi, bangsa Taif hancur ditelan waktu itu. Datang malaikat, wahai Nabi Muhammad, minta Allah agar ku angkat gunung ini dan aku hancurkan orang Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Aku berharap suatu saat nanti di antara mereka ada yang beriman, ada yang bersyahadat. Dan terbukti saat ini Taif, salah satu kota yang ada di Arab Saudi, mereka mukmin. Dan ada satu hadis Nabi SAW, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi diberikan Allah doa mustajab. Tapi kata Nabi Muhammad, doa mustajab ini kusimpan, kata Nabi Muhammad. Itulah Bapak dan Ibu. Nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh berdoa, diijabah oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya setiap nabi punya doa mustajab, yang kalau didoakan Nabi Muhammad dimakbulkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, aku simpan doa-doa mustajabku. Untuk apa? Biar aku nanti bisa banyak memberikan syafaat kepada umatku di akhirat nanti. Begitu cinta Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, kepada kita. Disimpan Nabi Muhammad doa-doa mustajab itu, agar kiranya doa-doa mustajab ini nanti Nabi Muhammad bisa menggunakannya sebagai untuk jalannya mendapatkan syafaat dari Allah, diberikan kepada umat-umatnya. Syafaat Nabi Muhammad ini banyak sekali, Bapak dan Ibu. Tapi mungkin kita bahas nanti ketika membahas kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak dan Ibu izin, nanti kisah Nabi Muhammad kita bahas nanti. Satu buku nanti kita bahas kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan kisah Nabi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu dijaganya. Dan Nabi Nuh alaihi salam mungkin sudah luar biasanya kaumnya mendustakannya. Akhirnya apa? Faftah baini wa bainahum fatha. Ya Allah, udahlah, ambil sajalah keputusan, ya Allah. Apa keputusan itu? Itulah nanti banjir itu, yang besar itu. Faftah baini wa bainahum fatha. Sampai begitunya Nabi Nuh alaihi salam, Bapak dan Ibu. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan siapa yang bersamaku, termasuk orang-orang yang beriman. Maka yang selamat itu nanti adalah orang-orang yang beriman. Ini dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 118. Maka terjadilah yang disebut itu dengan banjir besar itu, Bapak dan Ibu. Nanti ada hubungannya di Quran surah yang lain. Ini kita habiskan dulu di Quran surah Asy-Syu'ara. Di ayat yang 119 Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Inilah kisah dalam Al-Quran. Artinya tadi Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah, faftah baini wa bainahum. Ya Allah, udahlah, buatlah keputusan antara kami dengan mereka, ya Allah. Maka doa Nabi Nuh ini diijabah oleh Allah. Maka ini yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Dan doa Nabi Ibrahim yang ini diijabah oleh Allah. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah membuat keputusan. Apa yang menjadi pemisah antara orang beriman dan orang yang tidak beriman saat itu? Itulah nanti di ayat yang lain disebutkan.
Tapi di ayat 119 dari Quran surah Asy-Syu'ara ini Allah Ta'ala menyebutkan fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Artinya ada kapal, berarti ada banjir, tapi belum disebutkan di sini. Bagaimana bentuk kapal itu tak dibahas, kayu apa tak dibahas, berapa meter tak dibahas, cuma disebutkan kapal yang penuh dengan muatan, berisilah di situ. Apa saja muatannya nanti akan ada disebutkan. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang yang tidak beriman? Disebutkan Allah, "Tsumma aghraqna ba'dul baqin." Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tenggelam. Dan sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tenggelam. Artinya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan orang-orang yang tidak mengikut Nabi Nuh alaihi salam. Inilah kisahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah di dalam Al-Qur'an. Lalu kita sempurnakan kisah ini dalam Quran surah Hud, dimulai dari ayat yang 36. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengulang membaca-baca ini. Tadi Quran surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 120. Dan kesempurnaan kisah ini ada dalam Quran surah Hud ayat 36 dimulai. Supaya lebih enak nanti baca tafsir inspirasi, biar banyak inspirasinya Pak kan. Dalam Quran surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita satukan dengan kisah tadi Bapak dan Ibu. Wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun. Tadi Bapak dan Ibu, mohon maaf, artinya dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Tadi kita mungkin sudah ini Bapak dan Ibu sudah mikir nih, kenapa sampai Nabi Nuh mendoakan udahlah selesaikan aja lah ya Allah. Ternyata Nabi Nuh alaihi salam sudah dapat wahyu dari Allah. Kan sebelumnya Nabi Nuh kan sudah mengeluh sama Allah bahwa inna qaumi kadzabun, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Lalu Allah wahyukan dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman. Jadi Nabi Nuh alaihi salam dapat wahyu dari Allah. Ini hamba-hambamu, ini kaum-kaummu yang tidak beriman, ini sudah selesai urusan mereka ini, tak akan beriman lagi samamu. Dapat wahyu dari Allah. Jadi kalau begitu yang ngapain lagi? Maka Nabi Nuh alaihi salam minta langsung sama Allah. Kalau memang mereka tak mungkin lagi beriman, karena Allah yang mengatakan mereka tak mungkin beriman lagi. Artinya sudah ditutup Allah hidayah dari mereka. Sudah ditutup Allah hidayah dari mereka Bapak dan Ibu. Ini yang bahaya ini, orang-orang sudah ditutup hidayah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam sampai berdoa begitu? Karena informasi itu langsung dari Allah. Mereka sudah ditutup hidayah dari mereka. Maka kata Allah, kata Nabi Nuh, ya udah selesaikan. Fahkum baini wa bainahum. Ya udah, selesaikanlah ya Allah. Apa yang mau diselesaikan? Maka kata Allah kepada Nabi Nuh, "Fala tabtais, janganlah engkau bersedih hati bima kanu yaf'alun, tentang apa yang selalu mereka kerjakan." Sudah pun begitu nanti Bapak dan Ibu, Nabi Nuh nanti minta lagi nanti tentang anaknya sama istrinya. Nanti kita kaitankan dengan kisah di akhirat nanti. Jadi artinya kenapa Nabi Nuh sampai meminta itu, memang sudah ada informasi dari Allah berupa wahyu bahwasanya mereka tidak akan beriman lagi. Lalu apa kata Allah? Wasna'il fulka bi'ayunina
wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Jadi Nabi Nuh alaihissalam bukan tukang buat kapal, tapi Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang membuat orang-orang takjub. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu di bawah pengawasan Allah dan petunjuk wahyu. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Ya udah, enggak usah lagi bicarakan lagi orang-orang yang mendustakanmu, orang-orang yang zalim. Nah, selesai kapal ini datang banjir, habis semua. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Tapi bapak dan ibu, hati seorang ayah, istrinya saat itu belum beriman, anaknya saat itu pun tidak beriman, dan Allah sudah menutup hidayah itu. Orang yang tidak beriman kepadamu sekarang, nanti mereka pun tak akan beriman. Bagaimanalah hati seorang ayah? Maka nanti Nabi Ibrahim pun meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal, maka dibuatlah kapal itu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumih sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, membuat kapal itu. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Mereka mengejek Nabi Nuh. Untuk apa Nabi Nuh membuat kapal ini? Banjir tidak, kok tiba-tiba membuat kapal? Mereka mengejeknya. Diejek-ejeklah Nabi Nuh alaihi salam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, berkatalah Nabi Nuh alaihi salam, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Artinya bukan Nabi Nuh mengejek-ngejek mereka. Nanti ketika sudah berada di atas kapal, banjir sudah datang, disitulah nanti mereka akan minta tolong, tapi mereka tak bisa. Jadi mereka lah yang sebenarnya terejek, mengejek sebuah perbuatan yang diawasi dengan wahyu Allah, dan akhirnya nantilah yang mereka terejek dengan ejekan mereka sendiri. Lalu kemudian di ayat yang 39 dan ayat 40, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Jadi isi kapal Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana yang diinformasikan Allah kepada kita melalui dalam Al-Quran ini, isinya adalah yang pertama hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Hewan-hewan yang berpasang-pasangan itu masuklah ke kapal Nabi Nuh. Lalu kemudian keluargamu, wa ahlak, keluargamu. Lalu kemudian siapa yang beriman kepadamu. Dan disebutkan Allah bahwa wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nabi Nuh itu kecuali sedikit saja. Jadi jumlah dibandingkan dengan orang yang tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti Nabi Nuh, itu jumlah yang ikut itu dengan Nabi Nuh di kapal itu tak banyak, sedikit saja. Jangan Bapak ada bayangkan kisah apa itu yang ada filmnya, film Nabi Nuh, hewannya bisa bicara dan lain sebagainya. Itu kita sampingkanlah dulu. Jadi inilah kisah yang di dalam Al-Quran. Memang dalamnya hewan-hewan masuk, keluarga Nabi Nuh masuk, kemudian orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh masuk, tapi itu pun disebut Allah jumlahnya sedikit.
Lalu kemudian ketika terjadi banjir itu, barulah Allah mengatakan, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ini jadi doa kita Bapak dan Ibu kan, kalau naik kapal, bismillahi majriha wa mursaha. Kalau naik kendaraan yang di darat, doa kita, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu doa-doa kita. Memang banyak kejadian Bapak dan Ibu akhirnya jadi doa kita kan. Nabi Nuh naik kapal tuh, ini doanya jadi doa kita. Nabi Yunus berzikir dalam perut ikan paus, keluar jadi doa perempuan mau melahirkan, ya Pak. Itu banyak berzikirkan itu, inni kuntu minaz zalimin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan udahlah kalian naik. Maka naiklah ke Nabi Nuh, hewan-hewan, kemudian saudara-saudaranya, orang-orang beriman, dan disebutkan Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Sempat lagi Bapak dan Ibu memanggil anaknya. Karena anak Nabi Nuh enggak masuk ke situ. Karena yang masuk ke situ orang-orang beriman. Anaknya pun kalau itu lebih memilih tempat yang tinggi, gunung yang tinggi yang mengatakan bahwa air tak akan sampai ke ini ke ujung bukit itu. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil. Bayangkan, itulah perasaan seorang ayah Bapak dan Ibu. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, kalau dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu, kalau manggil anak biasa, ya bani, wahai anakku. Tapi kalau panggilan sayang, ya bunayya. Bayangkan Bapak dan Ibu lah bagaimana Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, yang anaknya saat itu akan mati. Turun pula hujan. Kita cerita banjir Bapak dan Ibu. Nampaknya banjir nih pulang Bapak dan Ibu, tapi banjirnya selutut nanti. Jadi kalau kita bayangkan Bapak dan Ibu, perasaan Nabi Nuh, seorang ayah yang mereka akan selamat, anak dan istrinya akan mati tenggelam, tetap dipanggilnya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke kapal bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Inilah yang dalam kitab-kitab tafsir nanti disebutkan anaknya ini bernama Kan'an. Nah, apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Jadi Bapak dan Ibu, disinilah Nabi Nuh dengan kapalnya, di sanalah anaknya, yang memisahkan mereka itu apa? Gelombang itulah, naik gelombang itu. Disitulah mereka terpisah itu. Situlah detik-detik terakhirnya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan pada surah Hud ayat 44 sampai 45, dan difirmankan, hai bumi, telat, ini sudah selesai banjir, sudah selesai, habislah semua, tinggallah Nabi Nuh dan orang yang beriman. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah.
Berarti dapat gambaran kita dari Quran. Air itu datangnya dari mana? Ada dari bumi, ada dari langit. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Maka banyak-banyaklah sekarang orang, di mana ini kapal Nabi Nuh? Ada bilang di sana, ada di sini. Itu nantilah kita bahas Bapak dan Ibu. Sampai itulah orang luar sekarang ini luar biasa, sampai-sampai kerajaan Sabak saja itu diteliti mereka itu di Jawa, Wonosobo. Kerajaan Sabak sampai mengatakan istananya Nabi Sulaiman itulah Borobudur. Padahal kisah-kisahnya kan kembali ke negeri Yaman nanti. Dan Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Tadi kan disebutkan sama Nabi Nuh, yang masuk ke kapalmu itu adalah hewan-hewan berpasang-pasangan, anak keluargamu, dan juga orang-orang beriman. Tapi sudah, itulah balik kepada perasaan ayah itu. Wahai Tuhanku, anakku ini kan termasuk keluargaku. Artinya Nabi Nuh minta sama Allah agar anaknya pun selamat. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu yang dituntut Nabi Nuh. Anak aku kan keluargaku ya Allah, dan janjimu itu yang benar ya Allah, keluargaku akan selamat. Jadi diminta Nabi Nuh lah keselamatan anaknya. Sampai-sampai Allah mengatakan, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nabi Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang berugi. Kalau kita yang selalu baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Kalau doa Nabi Nuh ini, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ini Nabi Nuh. Makanya Bapak dan Ibu, ketika nanti di akhirat orang berbondong-bondong menjumpai Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah makhluk yang pertama dan engkau adalah manusia yang pertama. Allah ciptakan engkau dengan kekuasaannya. Kalau bahasa apanya, dengan tangannya, dengan kekuasaan Allah. Apa kata Nabi Nuh? Aku malu untuk bertemu dengan Allah karena aku pernah melanggar perintahnya, yaitu jangan mendekati pohon itu. Bukan cuma dekat, dimakan lagi. Maka Nabi Adam malu jumpa sama Allah di akhirat. Bayangkan Bapak dan Ibu, jangan pula kita nanti kepedean di akhirat mau jumpa sama Allah, kita pun takut. Ketika Nabi Adam mengatakan coba kalian jumpai Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Aku pun malu jumpa sama Allah. Semua mengaku malu jumpa sama Allah. Apa alasan Nabi Nuh malu? Karena aku menuntut sesuatu yang tidak aku ketahui. Inilah sebabnya Bapak dan Ibu. Karena Nabi Nuh pernah menuntut Allah, ya Allah, anakku yang tenggelam itu termasuk keluargaku. Kau janjikan dia keluargaku selamat ya Allah. Gara-gara Nabi Nuh pernah menuntut itu dan itu tidak disukai Allah, dan Nabi Nuh bertaubat dari itu, malu Nabi Nuh jumpa dengan Allah. Ini kisahnya. Sampai-sampai Nabi Nuh mengatakan, pergi kalian kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku pun malu jumpa sama Allah. Kenapa? Pernah Nabi Musa mukul orang mati. Pergi kalian kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku pun malu jumpa sama Allah.
Kenapa? Aku disamakan derajatku dengan Allah, disembah bersama dengan Allah di dunia. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad fa innahu habibullah. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Maka Nabi Muhammadlah memintakan syafaat kepada Allah agar penantian di padang mahsyar itu dihabiskan. Itulah yang disebut dengan as-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar yang didapatkan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Nah, saya dulu pun bertanya Bapak dan Ibu, apa yang dimalukan Nabi Nuh ini? Ternyata yang dimalukan Nabi Nuh pernah menuntut anaknya agar selamat, karena dia termasuk keluarga dan Allah menjanjikan agar keluarga Nabi Nuh selamat. Ternyata yang dijanjikan Allah adalah keluarga Nabi Nuh yang beriman. Dan Allah Ta'ala menegaskan, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, itu anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu itu adalah amalan yang tidak baik. Maka janganlah kau meminta sesuatu yang tidak engkau ketahui. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selesai banjir itu, air pun turun. Nabi Nuh pun sudah meminta ampun sama Allah. Nah, Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan, wahai Nuh, Nabi Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Itu adalah di antara berita-berita penting di antara yang gaib, cerita yang gaib. Karena Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, dari mana dia dapat cerita ini? Nah, ini termasuk cerita yang gaib disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Bapak lihat nanti di kitab Injil ada kisah Nabi Nuh, di kitab-kitab yang lain ada kisah Nabi Nuh. Tapi yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad ini, inilah kisah yang sebenarnya. Kalau kisah yang lain banyak kali tambah-tambahan nanti. Tapi kisah Nabi Nuh, begitu lengkap kisah Nabi Nuh ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjadi, pertama tentunya menjadi hiburan untuk Nabi Muhammad yang begitu mendapatkan tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Dari Nabi Muhammad bisa terhibur dengan ini, dan tentunya bisa menjadi pelajaran yang penting untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang kita ambil dari dua surah, Asy-Syu'ara dan surah Al-Hud. Mudah-mudahan bisa mengulang kaji saja Bapak dan Ibu. Adapun terkait dengan hal-hal yang lain, berbicara di mana kapal itu akan berlabuh, kayunya ini minggu depan akan kita bahas, karena hari ini tak selesai. Minggu depan akan kita bahas, kita akan tunjukkan nanti di kitab mana dia asalnya, mana yang bisa kita ambil, kita ambil. Tapi dalam Al-Quran inilah kisah Nabi Nuh begitu lengkap yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dan seperti biasa, ada Bapak dan Ibu yang mungkin punya bacaan, silahkan disampaikan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama.